UAS Perekonomian Indonesia oleh Sangkan Azad Satria, kelas MJ 401, NIM 21020777061. Kondisi politik sangat berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi kondisi politik dan kepemimpinan presiden pada masanya. Kepemimpinan politik dalam hal ini presiden dapat dibagi menjadi satu masa Presiden Soekarno atau Orde Lama, masa Presiden Soeharto atau Orde Baru, 3 masa Orde Reformasi yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Presiden yang lain tidak disebutkan karena kekuasaannya yang sangat singkat. Masa kepemimpinan politik dan ekonomi yaitu Soekarno, nomor 1, 2 Soeharto, ketiga SB Yudhoyono, dan keempat adalah Joko Widodo. Era Soekarno. Situasi politik dan ekonomi pada saat itu sistem demokrasi ekonomi terpimpin dijalankan. Seluruh kegiatan perekonomian terpusat pada pemerintahan pusat. Akibatnya kegiatan perekonomian di daerah menjadi terganggu dan menurun. Pertumbuhan ekonomi sangat lambat, merosotnya peranan perdagangan luar negeri sejak awal 1950-an disebabkan oleh peralatan produksi yang rusak tetapi tidak mau menerima uluran tangan barat dan menutup diri kepada ekonomi kapitalis. 2. Era Presiden Soeharto. Perekonomian sangat dominan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah Soeharto sehingga mengakar dan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan intelektual, di mana Orde Baru pada masa Orde Baru lebih menitik beratkan pada politik pembangunan yang mencakup seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama pembangunan sektor ekonomi. Pemerintahan Soeharto mewariskan sistem politik yang stabil dalam menghadapi tingginya investasi dan pergerakan roda perekonomian oleh pemerintah menyusun rencana program stabilitas ekonomi komprehensif dan diberi nama paket kebijakan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi setiap 5 tahun, yaitu Repelita. Pembangunan di era Soeharto digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Repelita sebagai landasan pembangunan dan GBHN sebagai haluan negara untuk kestabilan ekonomi politik. Pada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadi ekonomi Indonesia berkembang sangat pesat. Ketiga, era Susilo Bambang Yudhoyono. Situasi politik dan ekonomi zaman Presiden Susilo Yudhoyono selama masa pemerintahannya, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi yang diambil Presiden Yudhoyono seolah-olah tidak memihak kepada masyarakat seperti kebijakan menaikkan harga BBM. Kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh Presiden Yudhoyono yaitu penurunan subsidi, menaikkan harga BBM, menurunkan warga, memberikan BLT kepada masyarakat yang kurang mampu. Dampak dari kebijakan yang diambil Presiden Yudhoyono kepada berbagai sektor yaitu bidang sosial dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan di bidang energi, menimbulkan
Pemborosan dan ketergantungan terhadap BBM dalam bidang ekonomi memberikan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Banyaknya kasus korupsi oleh kader Partai Demokrat mengakibatkan ketidakstabilan secara politik yang berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. 4. Era Presiden Joko Widodo. Kebijakan ekonomi di era Joko Widodo terjadinya stabilitas ekonomi semakin tinggi dan lebih kondusif melalui kebijakan fiskal dan moneter, termasuk pengendalian inflasi, pengendalian harga komoditas pokok pangan dan BBM, mendorong pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit, percepatan pencairan dana desa untuk membangun proyek padat karya, serta menambah aplikasi berisi kesejahteraan, menaikkan belanja pemerintah, serta mendorong daya serap anggaran, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi, serta perangkat hukum dan kepastian usaha, mempercepat proyek strategi menuju dengan menghilangkan berbagai hambatan, penyederhanaan perizinan, penyelesaian tata ruang, dan penyediaan lahan, meningkatkan investasi di sektor properti, dan mengeluarkan kebijakan yang cenderung bagi masyarakat penghasilan rendah, di samping memberi peluang investasi yang lebih besar di bidang investasi. Demikian ulasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.